Hai jagoan beasiswa, kembali lagi bersama saya Yosef dari idebeasiswa.com. Kita akan membahas kembali beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait beasiswa. Oke, kita mulai. Yang pertama dari Kak Anastasia. Hai Kak, aku mau bertanya, kalau ambil digital marketing atau marketing communication, apakah masih memungkinkan dikaitkan dengan small and medium enterprises development? Terima kasih sebelumnya. Ini terkait di PDA untuk AS ya. Jadi bisa dibilang bahwa tentu saja bisa banget. Jadi kalau digital marketing, targetnya nanti siapa? Kalau memang targetnya adalah small and medium enterprises atau UMKM, berarti cocok gitu. Jadi lebih ke apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda bantu, siapa yang ingin Anda bantu, kelompoknya seperti apa, dan mungkin itu ada di PDA, maka itu bisa menjadi pilihan. Jadi lebih ke apa yang akan Anda lakukan nanti. Bukan sekedar apa riwayat pendidikan Anda, bukan sekedar Anda ingin belajar apa, tapi nanti ketika sudah selesai, siapa atau apa yang menjadi sasaran dari eh, kinerja Anda. Itu yang penting. Jadi, seperti itu ya, Kak Anastasia. Lanjut pertanyaan kedua. Kak, apakah jurusan Linguistic and Literature bisa apply di AS tahun ini? Karena saya lihat sangat sulit untuk menemukan relevansinya dengan jurusan yang diprioritaskan AAS. Kira-kira kalau memang bisa itu masuk ke jurusan prioritas mana? Terima kasih Kak Rin untuk pertanyaannya. Jadi mungkin memang kalau keilmuan-keilmuan itu jangan lihat dari ilmu murninya ya. Jadi harus applied, harus yang terapan. Relevansinya ya seperti tadi saya bilang ke Kak Anastasia bahwa lihat apa sumbangsih Anda nanti setelah lulus. Jadi relevansinya mungkin bisa coba ke PDE 2 gitu ya. Mungkin fokusnya lebih ke Women and Gender Studies kalau mau fokus memang ke kajian tentang gender dan wanita misalnya. Jadi linguistik dan literaturnya ke arah mana gitu. Atau kalau misalnya ingin mendidik gitu, ingin jadi dosen gitu, mungkin bisa fokus ke PDE 1, Education and Training. Tapi lebih ke bagaimana menjelaskan mau melakukan apa, bukan sekedar bilang, oh saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi guru les, saya ingin jadi peneliti. Enggak gitu ya, tapi harus detail aplikasinya nanti di masyarakat akan seperti apa. Begitu. Terus, kalau untuk yang ingin cek-cek tentang informasi-informasi terkait dokumen pendaftaran, misalnya esai atau isian beasiswa itu sendiri, ada banyak beasiswa tersedia di idbeasiswa.com ya, seperti Kak Robert. Eh, Bisakah memberikan contoh yang lain untuk isian beasiswa AS? Silahkan cek di idbeasiswa.com, di situ nanti ada post terkait tentang isian contoh ya, contoh-contoh yang bisa dipakai untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan di AS. Jadi tolong nanti bisa cek sendiri di situ. Jadi di situ ada linknya juga, bisa ke pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan, ada contoh-contohnya. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Kak Siska. Mau nanya Kak, saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya mengajar bahasa Inggris di salah satu sekolah SMA. Tapi jurusan apa yang cocok ya? Saya maunya yang linear. Kalau saya pilih TESOL, apakah nyambung dengan Human Resource Development? Terima kasih Kak Siska. Nyambung sekali sih kalau memang ingin menyengaitkan antara TESOL dengan Human Development. Karena ingin mengembangkan sumber daya manusia di sisi bahasa Inggris kan niatnya seperti itu. Jadi oke-oke aja, pastikan saja nanti ceritanya nyambung dari awal selama kuliah dan nanti ketika lulus ceritanya nyambung. Dispesifikan tujuannya. Jadi kalau mau jadi dosen karena sudah S2 misalnya, bagaimana itu bisa mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Gitu ya Kak Siska. Selanjutnya Kak Lesni. Untuk jurusan ilmu gizi klinik, apakah masuk dalam PDA Health Security? Oke, jadi ketika semuanya klinik, ini khusus yang jelas ditulis adalah yang untuk AAS ya. Ketika semua yang klinik benar-benar pegang pasien itu nggak boleh dipilih. Tapi kalau yang terapannya lebih ke ngatur makanannya, tapi lebih ke kajian-kajiannya itu boleh. Nah, jadi kalau yang di AAS, semua yang membutuhkan lisensi untuk bisa berpraktek gitu, untuk bisa ketemu pasien,
yang secara langsung fokusnya adalah pelayanan ke manusia beneran, itu tidak diizinkan karena butuh lisensi khusus untuk itu. Jadi kalau untuk ilmu gizinya sendiri, untuk pengembangan keilmuannya boleh diambil. Mata kuliah elektifnya mungkin bisa yang nanti mungkin mencicipi gitu ya, semacam rotasi klinik atau koas di rumah sakit untuk sisi gizinya, untuk jadi magang di memang penyedia makanan gitu, sepertinya boleh. Jadi fokuskan aja ke gizi masyarakat atau ke kajian gizi murninya boleh, kalau suka nge-lab juga boleh, tapi nanti bisa pilih elektifnya yang ada bersentuhan dengan pasien meskipun bukan fokus utamanya. Begitu. Pertanyaan ke-6 sekarang. Dari Kak Listra. Bagaimana jika saya masih SMA dan ingin kuliah di luar negeri, tapi sepertinya sudah ditutup pendaftarannya? Saya ingin kuliah di luar negeri S1 atau sampai S2 di Australia menggunakan beasiswa agar tidak membebani keluarga. Oke, jadi untuk Australia Award Scholarship itu fokusnya adalah beasiswa S2 dan S3, tidak untuk S1. Nah, untuk beasiswa S1 biasanya bisa cek di kampus masing-masing gitu ya. Di kampus di Australia biasanya ada tapi jarang yang full gitu. Seringnya diskon gitu ya. Atau jika memang ingin kuliah, coba kuliah di Indonesia aja, cari yang mungkin bisa beasiswa penuh gitu ya. Dan pastikan berprestasi supaya ketika lulus S1 nanti lebih mudah untuk cari beasiswa full S2 di luar maupun di dalam negeri. Gitu ya. Baik, kita sudah 6 pertanyaan, sekarang pertanyaan ke-7 dari Kakak Amelia. Hai Kak, apakah jurusan psikologi bisa masuk dalam prioritas Health, Human Resource Development? Saya S1-nya administrasi bisnis, tapi saya seorang penyintas gangguan mental. Apakah relevan dengan jurusan yang ingin saya pilih di AHS? Saya bekerja sebagai frontliner selama 6 tahun dan menangani banyak permasalahan customer. Itulah sebabnya ingin mengambil ilmu psikologi. Oke, jadi lebih ke bagaimana menyambung-nyambungkan ya gitu ya. Jadi bisa-bisa saja. Tuh, jadi fokuskan linearitas antara prodi S2 yang akan ditempuh dengan apa yang dikerjakan. Sepertinya sudah nyambung sih. Cuma bagaimana menjembatani ceritanya supaya nyambungnya tadi enak dibaca dari administrasi bisnis, terus masuk ke contoh kasus, ketemu problem, dan ingin mengambil psikologi, tapi mungkin lebih ke psikologi terapan gitu ya. Karena nanti mungkin kalau mau yang ambil psikologi murni butuh matrikulasi atau penyetaraan gitu ya. Baik, itu. Jadi kita ke pertanyaan ke-8 dari Kak Boas. Kak Boas secara umum nanya, saya ingin sekali masuki jurusan kedokteran karena di Pulau Papua sangat memerlukan jurusan kedokteran. Semangat ya untuk Kak Boas. Untuk sekedar info saja, dokter tentu tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan berbagai profesi lain gitu ya. Jadi jika memang ingin jadi dokter, persiapkan diri aja gitu, semangat gitu. Dan siapkan juga hal-hal yang lain, berikan usulan ke pemerintah setempat, dukung yang sudah ada juga, dan mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk tidak hanya fokus jadi dokternya saja, tapi lebih ke memastikan kesehatannya dari sisi pencegahan dan lain-lain. Banyak profesi lain yang bisa membantu kesehatan masyarakat jadi lebih baik lagi. Jadi semangat, semoga dilancarkan untuk cita-citanya meningkatkan jurusan kedokteran gitu ya. Dalam artian saya lebih melihatnya sebagai meningkatkan kesehatan di Papua maupun di Indonesia secara umum. Oke, terima kasih dari Kak Cindy. Nah, Kak, bedanya dokumen ijazah asli dan berwarna dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah dengan ijazah asli jenjang pendidikan sebelumnya. Ini terkait berkas pendaftaran AAS ya. Secara prinsip kalau ijazah aslinya dari kampus sudah berbahasa Inggris ya cukup satu saja. Terus eh, jadi secara umum ya untuk beasiswa apapun kalau ijazah dari kampus kalian sudah berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu dokumen berarti tidak perlu diterjemahkan lagi. Dan karena mayoritas adalah sekarang pendaftarannya secara online, jadi cukup scan atau foto dengan layak naskah dokumen bukti pendidikan Anda atau dokumen-dokumen yang lain atau naskah-naskah yang lain, scan aslinya. Itu sudah cukup. Selanjutnya, pertanyaan ke-10 dari Kak Rere.
Halo Kak, kalau dari jurusan pendidikan bahasa Inggris tuh masuk priority yang mana aja? Thank you. Oke, masuk banget biasanya di PDE 1, Education dan Training ya, pendidikan dan pelatihan. Itu mencakup semua jenis formal ataupun informal, dan juga mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari informal atau yang mulai formal dari jenjang dasar, SD sampai SMA, bahkan mungkin prasekolah, playgroup dan TK, bahkan S1, S2, S3, atau pelatihan gitu, pelatihan-pelatihan informal, atau pelatihan-pelatihan yang tersertifikat lainnya. Pada prinsipnya ingat, ingin melakukan apa? IBE kata kuncinya di nanti, bukan di sekarang, bukan di kemarin. Gitu. Jadi ya, kalaupun jurusan pendidikan bahasa Inggrisnya tujuannya ingin mengembangkan sumber daya manusia, terutama perempuan, malah mungkin cocoknya fokusnya ke women empowerment atau yang semacam itu. Begitu. Lanjut kita ke pertanyaan 11 kalau tidak salah. Nah, jadi kalau yang di dulu-dulu ini ada yang tanya nih, Kak Ino. Ada permintaan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan yang setara, fotokopi KTP atau halaman identitas paspor. Info yang saya dapatkan dari alumni AS untuk akte kelahiran bisa diganti dengan paspor untuk membuktikan kewarganegaraan pendaftaran. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Kak Ino. Jadi disesuaikan saja dengan brosur atau handbook resmi terbaru gitu ya. Jangan asal percaya katanya-katanya gitu. Jadi kami di idbeasiswa.com berusaha memberikan informasi yang akurat. Jadi silahkan bagi para jagoan beasiswa ketika ngecek di kami pun di channel Jago Beasiswa ataupun baca di idbeasiswa.com atau di sumber-sumber lain bisa saja sudah ada perbedaan ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut di episode selanjutnya. Semoga mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Jangan lupa subscribe.